selamat datang di modul mata kuliah Sistem Programming. Pada modul ini merupakan lanjutan dari modul proses dan memori. Ya, jadi kita akan coba untuk membahas bagaimana layout dari memori. Ya. Sebelumnya kalian sudah diberikan materi modul mengenai suatu proses, apa itu proses dan apa PID dan parent PID dalam suatu proses. Lalu sekarang kita coba melihat bagaimana layout memori di dalam suatu proses, dari suatu proses. Kalau kita lihat di sini, ketika satu proses dieksekusi, proses tersebut akan melihat pertama environment-nya. Ya, jadi environment yang ada di sana apa saja yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi environment itu adalah yang kita bisa lihat di etc environment. Itu adalah environment yang didefinisikan untuk program-program kita pada saat berjalan. Jadi ketika setelah berjalan kita juga bisa lihat dari /proc. Di sana ada variabel environment kita bisa juga lihat. Pada modul sebelumnya kita bisa lihat ada environment di sana. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melihat ketika dieksekusi ya program tersebut di dalam memori itu akan berbentuk apa. Ya, di sini adalah mappingnya yang kita lihat pada bagian ini. Pertama, ya kita akan lihat di sini ada namanya initialize data atau di sini ada program code-nya dalam instruksi binary. Nah, jadi setelah kita punya program code-nya, seperti kita tahu itu akan dieksekusi oleh prosesor program code tersebut. Lalu setelah dieksekusi oleh prosesor, kita bisa melanjutkan dengan yang namanya global. Di sini global variable dan static variable diinisialisasi di sini. Namun ada juga beberapa global variable dan static variable yang tidak diinisialisasi di sini. Jadi di sini di spare ya untuk mereka. Jadi layout ini lebih mencoba untuk menjangkau ya beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, di sini yang initialize data ya, jadi secara tidak eksplisit diinisialisasi sebelum program berjalan ya. Diinisialisasi oleh BSS atau block start by symbol ya. Program loader pada saat runtime. Berikutnya di sini ada namanya stack ya. Di sini ada stack. Lalu di stack tersebut setelah stack terdapat di situ ada function, local variable dan return value. Jadi biasanya kan kita kalau mengcoding atau membuat program kita membuat function, terus di sana ada local variable di dalamnya, terus ada return value. Berikutnya ada yang namanya heap ya. Nah, heap inilah yang nanti akan bergerak ya, akan membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan dari program. Ketika sedang membutuhkan besar, maka heap ini akan bergerak melebar, ketika itu dia akan mengecil. Lalu berikutnya ada namanya tadi ARGV dan environment. Ini adalah pada saat program berjalan kan kita butuh parameter eksekusinya apa. Dan environment ini adalah sebelum berjalan, variabel-variabel yang didefinisikan untuk menjalankan program ini sudah didefinisikan oleh di shell-nya atau di program entry-nya sebelum program entry-nya. Jadi di shell-nya itu udah ada environment dan pada saat eksekusi, memulai eksekusi di situ ada ARGV atau argumen vektornya. Ya. ARGV itu ya misalnya kita punya program tadi vi ari.txt misalnya. Ari.txt itu adalah argumen. Ya, itu adalah salah satunya. Oke, kita coba lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Jadi ke slide ya. Jadi implementasi penggunaan memori untuk suatu proses itu kita tidak langsung menggunakan physical RAM-nya ya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita punya PC ya, di dalamnya pasti kita lihat ada berapa besar RAM kita, prosesor kita i5, i7, AMD atau AMD. Dan berapa frekuensi dari prosesor kita, berapa jumlah RAM kita, misalnya 8 GB atau 16 GB.
memori kita. Nah, di sini operating system itu membuat salah satu bisa kita bilang mekanisme agar kita dimudahkan. Jadi kita tidak mengakses langsung ke address virtual memory, ke address physical memorinya, tapi kita diberikan yang namanya address virtual, ya, namanya virtual address space. Jadi kita tidak langsung mengakses ke RAM-nya, ya. Kita dibantu oleh kernel dengan bantuan yang namanya virtual address space. Ya, jadi pengaturan ini berguna agar memori bisa di-manage oleh si kernel. Jadi ini adalah salah satu tugas dari kernel, ya, di mana tujuan dari sistem programming yang di awal kuliah kita ingin tahu bagaimana cara kerja atau proses sehingga aplikasi bisa terbantu ketika menjalankan prosesnya, karena semua resource-nya itu dibantu oleh si virtual memory. Semua penggunaan resource dibantu oleh virtual memory, terutama penggunaan RAM, ya, karena kita sekarang sedang membicarakan mengenai proses eksekusi aplikasi. Selain itu, dengan bantuan virtual memory ini, ya, ada beberapa fitur-fitur yang bisa dibantu. Di sini ada namanya shared memory, di mana shared memory ini, ya, beberapa proses bisa saling berkomunikasi menggunakan memori yang sama, ya. Namun tadi kita tidak langsung menembak ke RAM-nya atau physical RAM-nya. Semuanya diatur terlebih dahulu menggunakan virtual address space. Lalu jika kebutuhan dari physical RAM kita tidak mencukupi, ya, mungkin sekarang kan memang RAM sudah cukup besar, ya, tapi terkadang memang RAM nggak cukup juga kalau untuk server. Biasanya ada namanya swap area. Swap area ini digunakan, ya, ketika RAM sudah tidak cukup mencukupi untuk kebutuhan aplikasi, maka digunakan beberapa area dari disk yang dijadikan sebagai memori. Terus ada page fault, ya. Lalu berikutnya ada page-nya. Page-nya ini kita lihat nanti dalam sebuah bagan, ya. Jadi di sini adalah bagan virtual address space. Jadi di bagian depan ini, adalah virtual address space-nya. Inilah yang diekspos ke dalam aplikasi. Sedangkan di sini adalah physical memory-nya atau RAM-nya. Ya, kalian mungkin pada waktu mempelajari antar sistem digital, di bagian depan physical memory RAM, ya, kita menempatkan beberapa bit di dalam RAM untuk kita simpan, ya. Dan di sini di dalam proses dari sebuah proses yang di dalam sebuah proses, ya, proses tersebut itu dibantu oleh yang namanya virtual address space. Jadi tidak langsung ditaruh di dalam memori RAM. Oleh kernel itu dibantu oleh virtual address space, sehingga ketika menjalankan aplikasi virtual address space tersebut, maka aplikasi kita itu akan dijalankan di atas virtual address space tersebut, di mana dia memiliki pointer ke dalam page table, dan page table itu nanti akan merefer ke dalam physical memory address yang sebenarnya, gitu. Ya, jadi implementasi ini merupakan cara dari kernel, ya, untuk memanage memori yang kita butuhkan. Ya, terkadang ada juga fitur-fitur yang bisa kita gunakan, ya, seperti yang namanya shared memory. Nah, shared memory di sini bisa digunakan sehingga antar satu proses dengan proses yang lain bisa saling berkomunikasi, di mana page table-nya bisa di-refer oleh proses yang atau virtual address space yang sama. Jadi mekanisme share memorinya bukan di physical memorinya, tapi di page table dan virtual address space. Jadi dengan penggunaan mekanisme ini kita bisa memaksimalkan sebuah gabungan dari beberapa proses sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Itulah yang namanya shared memory. Lalu, ya, ini tadi ada yang namanya ARGV dan ARGC, ya. ARGC itu argumen count dan ARGV itu argumen vektor.
Nah, di sini ada contoh gzip, gunzip, dan zcat itu sebenarnya adalah satu komen ya. Kalau kita coba di sini ya, man gzip misalnya. Nah, gzip, gunzip, dan zcat ya, sebenarnya itu adalah satu komen ya. Di sini links to the same executable file ya, jadi sebenarnya adalah sama executable-nya. Kalau yang gunzip itu adalah gzip min d ya, sedangkan zcat itu adalah gzip min d min c. Ini adalah suatu perumpamaan bahwa command line argumen itu bisa kita inisialisasi ya. Di sini pada dasarnya semua komen gunzip itu adalah gzip, zcat juga gzip min d min c ya. Itu adalah beberapa min d min c yang argumen yang dibuat lebih simpel di sini. Ya, gzip min d artinya adalah dikompres. Gzip min d min c adalah std. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh perumpamaan command line argumen. Oke, di dalam source code buku referensi yang kita pakai, di dalamnya ada di folder TLPI, terus folder prop ya. Di dalam sana beberapa example atau contoh-contoh mengenai proses dan memori ya, bagaimana kita bisa memodifikasi environment, bagaimana kita bisa mendisplay environment, bagaimana kita bisa melihat perpindahan dari satu function ke function yang lain ya, dengan menggunakan long jump ya atau set jump. Oke, nah di sini mungkin saya coba dengan demonstrasi yang lebih mudah ya. Kalian bisa buka buku source code bukunya, atau kita juga bisa menggunakan komen yang ada di shell ya. Ya, sekarang kita coba ya. Di sini ada necho.c ya. Sebenarnya implementasi di sini kita bisa echo test misalnya ya. Dia akan ngeprint apa yang namanya kita define di sini, misalnya echo by misalnya. Dia akan ngeprint sama dengan apa yang diimplementasi di dalam sini ya. Di dalam C shell bash shell ini udah ada juga built-in echo. Kalau ini kan programnya ya, untuk ngeprint. Jadi dia buat program di kita compile untuk ngeprint echo. Lalu berikutnya ya, kita coba jalan kembali ya. Di sini ada argumen ya. Argumen max-nya kita tadi juga sudah ditunjukkan. Untuk mengakses argumen apa saja yang dijalankan di program kita bisa lihat prop PID dalam CMD line. Maksimum argumen yang boleh di sini ya ada batasannya. Kita bisa lihat di dalam USR include limits.h untuk melihat seberapa banyak argumen yang diperbolehkan. Oke, nah ini adalah environment ya. Secara umum environment yang ada di dalam komputer saya atau sistem operasi yang saya gunakan di sini ya, kita bisa lihat di etc environment. Ini adalah cara seluruh user ya di dalam komputer saya itu mendefinisikan path USR local sbin, USR local bin, USR sbin, USR games, USR local games, sehingga pada saat user ingin mengeksekusi suatu aplikasi yang berada di dalam USR local sbin atau USR local bin, user tinggal menuliskan nama aplikasinya saja, tidak perlu sampai full path ya. Misalnya saya mau tahu
ls ini ada di mana sih? Which ls? Oh, dia ada di bin ls. Namun ketika saya mau mengeksekusi ls ini, saya tidak perlu lagi menulis bin ls karena binnya sudah didefinisikan sebelumnya. Ya. Yang perlu saya lakukan hanya menuliskan ls. Ya. Misalnya yang lain, misalnya chmod, ya. Chmod ada di bin chmod. Yang saya lakukan tidak harus mendefinisikan /bin/chmod, tapi saya bisa melakukan dengan cara langsung tulis saja chmod. Ya. Itu salah satu gunanya environment. Nah, di sini dicontohkan kita juga bisa mendefine environment kita sendiri. Ya. Kita bisa menentukan, misalnya kita mau set di programnya tempat user kita berada. Jadi ketika kita login saja. Kalau etc environment tadi itu ketika komputer ini dimulai atau komputer ini beroperasi. Kalau di sini saya di user saya sendiri, karena saya pakai shell-nya adalah bash, kita bisa lihat bash rc. Ya. Di sini adalah environment dari yang sudah kita definisikan pada saat saya masuk ke dalam user ini. Ya, export path, export ld library path, ya, export python path. Jadi path tersebut bisa didefinisikan di dalam user kita sendiri di dalam file bash rc. Nah, kita bisa misalnya kita mau mendefinisikan sendiri C5 sama dengan kelas sysproc misalnya, export C5 misalnya, terus kita print C5 misalnya, echo C5. Oke, echo $C5 kelas sysproc. Nah, kebetulan di sini saya punya dua terminal. Nah, terminal yang lain, ya, di sini kalau saya coba untuk echo C5, kan tadi saya sudah mengekspor C5. Kira-kira apakah muncul di sini? Ya. Ya, di sini tidak muncul karena posisi dari saya mendefinisikan environment ini posisinya adalah ketika saya berada di dalam session itu saja. Jadi C5 ini hanya akan berlaku pada saat sesi saya berada saja. Ketika saya berada di sesi yang lain, walaupun saya menggunakan user yang sama, itu tetap nggak ada. Ya. Jadi tergantung kebutuhan kita ingin dipakainya di mana. Kecuali kalau misalnya saya taruh vi, misalnya bash rc tadi. Nah, bash rc di sini. Export misalnya saya tulis bentar. Oke, di sini saya coba pindahkan dulu. Saya coba di sini. Kalau kita coba di sini export, ya, C5 sama dengan kelas sysproc. Nah, di sini kita coba source, kita refresh dulu untuk ini kita. Yang ini juga kita coba. So, karena kita sudah menyimpan di dalam user kita, nanti kita akan coba di sini echo $C5 misalnya. Oke, kelas sysproc. Di sini kita echo
$C5. Oke, klasis bro. Ya, dia tetap akan bertahan selama berada di user saya sendiri. Ketika saya pindah ke user lain, maka dia akan tidak ada definisinya. Oke, jadi itu salah satu kegunaan dari environment tersebut. Jadi levelnya ada environment yang bisa di set pada saat itu juga, ada di set di background user kita, ada juga environment yang di set untuk keseluruhan sistem kita, ya. Oke, kita coba delete lagi. Oke, nah sekarang kita coba balik ke ini. Ya, kita bisa lihat environment dengan melihat man env dan print env. Ya, kita bisa lihat dengan cara clear man env. Ya, kita bisa lihat run a program in modified environment, ya, man environment. Oke, jadi ini adalah beberapa cara ya. Sebenarnya kalau di C juga sama ya, dia mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Cuman di sini saya coba jelaskan dengan shell agar kalian lebih mudah ya untuk mempraktekkannya juga. Ya, di sini sama, kita mendefinisikan variabel juga di dalam environment tersebut. Ya, terus dia memakai function get environment ya, yang ada di dalam system call. Sebenarnya shell yang kita lakukan itu juga sama, dia melakukan pemanggilan system call juga. Put environment, kita menaruh environment ke dalam sana. Nah, memang dalam suatu saat itu memang berguna kita menghapus seluruh entire environment. Terus kita buat kembali, tapi dengan difasilitasinya tadi, ada yang di level session kita, ada yang di level user, terus ada yang di level seluruh OS. Kita bisa memilih kita akan menaruh environment di mana. Ketika kita untuk program aplikasi saya sendiri, ya saya taruh di user saya sendiri. Ketika saya butuh untuk the whole user atau pengguna sistem, maka saya taruh di etc environment. Oke, di sini kita akan coba untuk melihat mengenai memory allocation, ya. Bagaimana suatu cara agar kita bisa mengalokasi memori pada heap, terus mengadjust program break di sini. Jadi setelah program itu selesai, ada yang namanya program break. Break itu end of data segmentnya ada di mana. Terus ada SBRK juga, di mana kita bisa mengincrement dari end of data segment tersebut untuk mengalokasikan lagi memori kita. Terus kita bisa mengalokasikan memori di dalam heap dengan malloc dan free. Terus ya kita mencoba untuk melakukan atau mengerti bagaimana stack itu berjalan. Nah, dari fungsionalitas di sini system call ada yang namanya BRK dan SBRK. Di sini BRK itu menentukan atau merubah location dari program break, ya. Yang merupakan program break di sini mendefinisikan akhir dari proses data segmen atau akhir dari proses tersebut. Nah, di sini meningkatkan program break, ya, dibilang memiliki efek untuk mengalokasikan tambahan memori ke dalam proses, dan mengurangi program break itu ya kita membiarkan memori itu untuk dipakai yang lain. Nah, perbedaan antara break dan SBRK di sini, kalau break set, jadi dia akan melakukan
pengaturan terhadap data segmen terakhir ya yang dispesifikasi oleh address. Jadi kalau value-nya tersebut cukup bisa dipakai atau masih dalam kemampuan dari si memorinya ya, maka proses itu masih bisa berjalan. Terus kalau SBRK di sini, jadi dia mengincrement ya data program data yang tadi end of data segment itu ditingkatkan oleh dia. Jadi program ini memiliki tambahan memori, ya, tambahan alokasi memori. Ya, jadi kalau kita dilihat di sini, kita juga bisa mengalokasikan memori, ya, mengalokasikan di dalam heap-nya. Di sini ada malloc, ya, free. Jadi ketika kita melakukan malloc atau memory allocation, kita juga melakukan yang namanya free. Free itu adalah membebaskan memori kita, sehingga memori kita bisa digunakan oleh program lain. Mekanisme ini perlu diingatkan kembali bahwa kita tidak langsung ke dalam physical address space, tapi kita tetap melakukannya melalui virtual address space menggunakan page table, baru ke physical address space. Ya, jadi ketika kita mengalokasikan di dalam heap, ya, di sini pada code ini akan didemonstrasikan ya ketika kita mengalokasikan memori, lalu kita break, ya, dan di sini kita coba aplikasi tersebut, ya, kita coba jalankan sesuai dengan dokumentasi yang diberikan, ya, kita coba dari 1000 sampai 10.240, lalu kita coba ini kita sampai 1000 saja. Ya, jadi di sini pertama dia akan mengalokasikan memori pertama ada di address ini. Ya, setelah itu dialokasikan memori sebanyak 1000 dikali 10.240 byte. Jadi ini 1000 dikali 10.240 byte. Nah, terus kita coba untuk mengalokasikan atau melakukan free, ya, block dari 1 sampai 1000. Jadi kita coba free block. Di sini adalah program yang break yang terakhir, tapi karena kita free, kita bebaskan program tersebut, maka program breaknya berkurang. Jadi memori yang sisanya itu masih bisa dipakai oleh program yang lainnya. Jadi inti dari kita mengalokasikan memori, dan pada saat kita melakukan memori, program kita juga harus bisa melakukan free terhadap memori tersebut. Ya, mungkin kalau program kita tidak melakukan hal tersebut, memori manajemen yang dimiliki oleh kernel akan melakukan hal tersebut, gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita membuat program, ketika kita tidak menggunakan memori yang cukup banyak, alangkah lebih baiknya kita clean memori yang kita miliki, yaitu best practice dalam programming. Tapi ketika kita tidak free memori tersebut, maka si kernel juga akan mendeteksi bahwa perlu ada memori yang di reduce, gitu, karena tidak digunakan oleh program tersebut. Oke, kalau kita lihat dari source code-nya, free and sbrk.c, ya, di sini ada di tadi ya di mem_alloc/free and sbrk. Kalau kita lihat sini pada saat pertama dia melakukan alokasi memori terlebih dahulu sejumlah yang kita inginkan, lalu dia menemukan bahwa program break terakhir ada di mana. Jadi ini penggunaan beberapa sistem call yang ada. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan mengeksekusi satu program, itu sistem call dari kernel itu selalu dipakai, walaupun di setiap programming language itu berbeda-beda implementasinya. Oke, setelah dia di free, ya, setelah dia di free, maka program break itu sekarang posisinya ada di mana.
Jadi kalau SBRK 0 kan artinya kita men-increment 0 ya. Jadi end of data segment yang terakhir di increment dengan 0 berarti ya end of data segment tersebut. Jadi kita di posisi yang terakhir. Oke, berikut itu adalah penjelasan sedikit bagaimana malloc dan free diimplementasikan. Sekarang kita coba lanjut kembali. Ya, jadi di sini malloc berusaha untuk mencari list yang free, terus memanggil SBRK dengan tambahan kita mau jumlah berapa. Jadi dialokasikan jumlahnya berapa. Nah, di sini ketika kita melakukan freeing terhadap block allocation, jadi di sini kita punya length of block, kita punya pointer kepada previous free block, dan kita punya pointer kepada next free block. Ya, jadi ini P ini adalah previous, yang ini adalah pointer terhadap next free block. Ini juga adalah remaining bytes of free block. Ya, jadi pointer-pointer tersebutlah yang nanti akan membuat mekanisme atau alokasinya akan dialokasikan berdasarkan pointer tersebut. Gitu. Jadi ini adalah length of block, terus pointer to the previous block, dan ini adalah pointer to the next free block. Jadi setiap bagian-bagian dari blok memori tersebut mekanisme pengaturannya atau identifiernya adalah seperti ini. Jadi kayak list. Nah, beberapa yang mungkin terjadi ada yang namanya memory leaks. Ya, isu-isu yang mungkin terjadi di sini adalah yang pertama memory leaks. Ya, ketika memori dari physical address space-nya itu sudah tidak mampu lagi menanggulangi permintaan dari memori yang ada. Gitu. Jadi membesar terus-menerus memorinya. Nah, beberapa cara yang memang masih bisa dilakukan adalah dengan menggunakan swap. Tapi kita harus berhati-hati bahwa memory leaks ini benar-benar terjadi karena aplikasi tersebut menggunakan banyak memori. Karena beberapa program yang mungkin tidak berguna tapi masih bisa menggunakan memori tersebut. Ya, entah itu zombie proses, ya, jadi atau daemon proses yang gagal untuk mengerjakan tugasnya tapi dia tetap mengambil memori yang ada. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu zombie proses, apa itu daemon proses. Oke, ya ini adalah beberapa cara yang bisa kita lihat untuk melihat memori, yaitu mtrace dan mcheck. Oke, di sini untuk berikutnya ya, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai user and group. Ya, jadi di sini seperti kita tahu bahwa di dalam Unix ya, kita bisa memiliki beberapa privilege ya. Setiap user itu punya privilege-nya masing-masing. Bahkan setiap file pun itu didefinisikan user yang boleh akses itu siapa saja dan grup yang boleh akses itu siapa saja. Jadi memang privilege-nya itu bertingkat mulai dari level filenya itu, level dari filenya itu bisa kita definisikan siapa yang berhak untuk melakukan edit, melakukan write atau melakukan read. Ya, kalau kita coba ya di sini, ya misalnya kita lihat start misalnya free and SBRK. Nah, di sini aksesnya adalah 755 read write. Nah, user ID yang berhak untuk mengakses adalah Rpita. Group ID yang berhak untuk mengakses adalah Rpita. Jadi di sini ya memang setiap file tersebut itu sudah ada statnya bahwa ini dimiliki siapa, ini boleh diakses oleh siapa. Tuh. Jadi enkapsulasi terhadap perlindungan terhadap filenya itu memang dibuat seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa proses kredensial. Jadi proses
Proses juga seperti ini, seperti itu juga. Ini kan tadi yang saya contohkan adalah file, tapi proses juga sama. Ketika proses itu dijalankan, siapa yang mengeksekusi proses ini? Siapa yang berhak untuk melakukan kill terhadap suatu proses? Ya, jadi pada modul sebelumnya saya mencoba untuk membuat satu proses VI dan saya mau mencoba untuk mengkill proses tersebut, tapi tidak bisa. Karena yang berhak untuk mengkill proses tersebut adalah admin misalnya. Karena kita nggak boleh seenaknya untuk mengkill suatu proses. Masing-masing proses itu punya kreatornya. Dan yang berhak mengkillnya adalah, atau mematikannya adalah kreatornya. Atau men-terminate-nya adalah kreatornya. Atau bahkan sudo atau super user do. Ya. Nah, berikutnya ada lagi di dalam proses atau program ini sistem call yang dipakai yaitu namanya adalah set jam atau long jam. Bisa dibilang ini adalah salah satu mekanisme yang digunakan dari sistem call untuk berpindah dari satu function ke function yang lain. Jadi kalau kita lihat manualnya apa itu long jam, ya kita bisa ketikkan man, ya kita bisa ketikkan di sini man long jam, misalnya man long jam. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan long jam tersebut, ya function described on this page are used to, ya kita lihat di sini digunakan untuk performing, ya untuk melakukan non-local goto. Jadi mentransfer eksekusi dari satu function ke function yang lain. Dalam arti yang lebih mudah, ya kita berusaha berpindah dari satu function ke function yang lain dengan membawa seluruh environment variabelnya, sehingga di function yang setelahnya itu bisa kita proses environment variable dari function sebelumnya. Ya, jadi di sini dibilang set jam function, ya. Pada saat kita mendefinisikan set jam tersebut melakukan setting terhadap environment-nya. Ya. Jadi environment tersebut disimpan terlebih dahulu. Ketika long jam diinisialisasi, maka environment dan seluruh bagian-bagian yang ada di set di dalam set jam tersebut dibawa ke long jam agar kita berpindah dari satu function ke function yang lain. Ya bisa kalian bayangkan kan kalau kita berpindah dari satu function ke function yang lain berarti environment-nya kita harus bawa juga supaya function tersebut tetap bisa berjalan. Tuh. Nah itu salah satu bantuan dari sistem call agar program dapat secara smooth bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk modul kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami mengenai proses dan memori.